Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Yunda Fitriasa or you can call me Yunda. Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk episode kali ini aku akan ngobrol sama kalian tentang beberapa pertanyaan yang selalu aja muncul di interview pramugari. Penasaran gak sih gimana cara jawabnya, body language yang tepat, dan juga jawaban aku saat waktu aku dulu interview. Jadi bisa menginspirasi kalian untuk nanti kedepannya kalian ikut interview menjadi cabin crew. Langsung aja kita mulai ke videonya, tapi jangan lupa untuk di subscribe dulu channel aku dan juga di like video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari aku setiap aku upload video terbaru. Oke, kita langsung mulai aja videonya. So now everyone, prepare your brush and cross check. Pertanyaan pertama. Pertanyaan ini selalu muncul di setiap interview pramugari, baik dari airlines domestik ataupun airlines internasional. Jadi, aku bisa bilang ini kemungkinan besar banget akan ada pertanyaan tell me about yourself. Sebenarnya kedengarannya simple, tapi kalau kalian nggak prepare jawabannya apa, bisa-bisa ini adalah pertanyaan yang membuat kalian grogi, bingung, dan nervous. Pokoknya kalian jadi nggak bisa jawab. Padahal pertanyaannya gampang loh. Tell me about yourself, tentang diri kalian sendiri. Tapi kadang-kadang kita kayak, aduh, apa ya tentang aku gitu. Nah, makanya aku selalu bilang sama kalian untuk selalu latihan sebelum interview. Jadi let's say kita ini berhadapan dengan interviewernya itu mungkin ada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, atau kalian langsung dihadapkan dengan grup yang langsung ada kandidatnya itu banyak dan juga plus ada interviewernya juga. Berarti di sini satu hal yang kalian harus ingat dari segi body language itu, kalian harus making eye contact itu nggak cuman sama interviewernya doang, tapi dengan kandidat yang lainnya juga. Jadi seperti ini contohnya. Good morning everyone. Jadi kalau bisa mata kalian itu selalu tertuju kepada semua orang yang ada di dalam grup itu, mulai dari interviewernya, dari kandidat yang lainnya juga. Dan misalnya kita punya interviewernya itu misalnya namanya Miss Ayunda dan Miss Raisa. Berarti kamu harus ingat nama itu dan harus langsung bilang, good morning Miss Ayunda, good morning Miss Raisa, good morning everyone. Jadi harus langsung memberikan image kalau kalian itu menganggap semua orang yang ada di dalam ruangan itu penting dan ada di dalam ruangan itu dan ada di dalam diskusi ini. Nah, aku akan kasih lihat kalian gimana caranya dulu aku menjawab pertanyaan ini. Good morning everyone. Thank you so much for the opportunity. I would like to introduce myself. My name is Yunda Fitriasa, but you can call me Yunda. I'm 24 years old. I was graduated from Trisakti University, majoring visual communication design. I used to work as a graphic designer for 5 years, and I also used to work as a flight attendant for Hajj flight for 2 months, and I was based in Jeddah. I hope my working experience and also educational background could be beneficial for this company, and I hope that I can join Emirates Airlines as a cabin crew. Thank you. Jadi seperti itu. Sorry ya, umurnya itu 24 tahun, sebenarnya enggak segitu. Ya udah ya. Jadi waktu aku dulu interview kan pas aku umur 24 tahun. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kalau bisa, kalian harus selalu making eye contact to the interviewer and also the other candidates. Jadi jangan kalian tuh cuman menatap interviewernya aja, karena kandidat yang lain itu adalah bagian dari bisa dibilang kolega kalian di masa depan gitu anggapnya. Nanti kalian bisa bekerja sama mereka semua. Aku akan pesen ini terus dan terus lagi kalau misalnya kalian ada di group discussion atau ada di stage yang dimana kalian itu dihadapkan dengan interviewer dan juga semua kandidat. Selalu anggap mereka semua gitu masuk ke dalam grup ini gitu.
Jadi jangan sampai kalian lupa untuk making eye contact ke mereka, dan juga kalian harus percaya diri. Jadi selalu senyum, jangan kayak hi, good morning, my name is Ayunda. I used to work as a graphic designer for 5 years and it's a bad impressions guys. Jadi jangan sampai kalian ngomongnya tuh terbata-bata. Makanya aku bilang ini penting banget untuk dihafalin, karena ini pertanyaan yang pasti muncul. Dan kalau misalnya kalian bisa hafal dengan ini, berarti basically kalian udah siap, dan interviewer juga tahu gitu kalau kalian tuh well prepared. Ya, pertanyaan kedua, ini adalah pertanyaan yang juga sering muncul di interview pramugari. Why do you want to work with our airlines? Kalian tahu kan, kalau sebelum datang ke interview itu harus banget cek websitenya, cek tentang background airlines-nya, history-nya, terus berapa banyak aircraft-nya, aircraft type-nya, airlines itu apa aja gitu. Karena aku akan kasih lihat kalian contohnya jawaban aku, dan yang bisa kalian jadikan inspirasi untuk jawaban kalian nanti. Thank you very much. The reason why I want to work with Emirates Airlines is because Emirates is very well known for their best excellent service. It's a 5-star airline with the best quality of hospitality, and it's based in Dubai, which is a very dynamic city, and there's a lot of different nationalities working with Emirates, which is making Emirates is one of the airlines that metropolitan king environment. I know that Emirates has a good reputation when it comes to safety. Thank you very much. Semua prestasi-prestasi Emirates itu bisa kalian kemukakan menjadi salah satu reason kenapa kamu pengennya join Emirates Airlines gitu. Pokoknya setiap menjawab ini dimulai dengan thank you dan diakhiri juga dengan thank you. Body language kalian itu harus tetap tenang dan juga tetap senyum. Jadi apa sih kelebihan kamu dan juga apa sih kelemahan kamu? Ini sebenarnya pertanyaan yang terlihat simple, tapi ini juga bisa tricky. Kenapa? Karena banyak orang yang suka salah dalam cara menjawabnya. Oke, sekarang aku akan kasih tahu kalian gimana caranya kalian menjawab pertanyaan ini. Strength is I'm really friendly even if I meet new people, and I'm really adaptable in every new situation, and I don't mind when someone's giving me feedback because I found it's something that could beneficial for myself, that I can improve my knowledge and also my performance when I'm working, and I have a really good communication skills. Thank you. And for my weakness, I think that I really pay attention to details sometimes, that it took me a while for me to do something that actually it's really simple, and I'm really sometimes really hardworking, that I push myself when I'm doing something that it could affect my working time as well. But as the time goes by, I really know how to manage my time and how to prioritize things that I have to do first. I motivate myself to always pay attention to detail, but at the same time paying attention to my work timing as well, so everything that I'm doing is going smoothly and also finish on the right timing. Thank you. Nah, itu contoh jawabannya. Jadi, dari sisi kelebihan kalian, kalian bisa memberikan contoh-contoh skills yang kalian punya. Misalnya communication skills yang oke, terus kalian bisa friendly ke orang-orang baru, bisa adapt ke new situation di mana kalian ketemu dengan orang-orang yang baru. Bisa juga tambahin misalnya aku ini orangnya suka belajar hal baru. Pokoknya hal-hal yang membuat kalian itu adalah orang yang siap untuk bekerja, dan juga kalian itu mau belajar untuk lebih banyak pengetahuan ke depannya gitu. Dan untuk weakness-nya ini yang agak tricky, karena kadang-kadang kita ngerasanya kayak weakness-nya itu kayak saya gampang capek atau saya kurang fokus. Sebenarnya itu adalah hal yang normal karena manusiawi ya, kadang-kadang kita kurang fokus. Tapi di sini kita harus lebih profesional jawabnya. Makanya aku selalu menekankan kalau di weakness ini adalah kalian lebih ke arah weakness tapi yang masih beneficial ke company-nya. Misalnya gini,
aduh aku terlalu pay attention to detail banget nih, jadi orangnya tuh malah jadi twistnya adalah kalian itu memang terlalu fokus sama detail, tapi at the same time company pasti butuh orang yang pay attention to detail, karena memang itu adalah salah satu ciri berarti orang itu teliti, ya kan. Tapi itu bisa dibilang juga weakness, karena kalau misalnya orang yang terlalu detail kadang-kadang ngerjain sesuatu itu jadi cenderung lebih lama. Dan nanti di akhir percakapan itu kalian bisa bilang, tapi dengan seiring berjalannya waktu, aku sekarang udah bisa memanage waktu, kapan aku bisa memprioritaskan pekerjaan yang lebih dulu harus aku lakukan, sehingga nanti pekerjaan aku itu dari segi detail itu oke, dan juga dari work timingnya pas sesuai deadline gitu. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah, do you work better alone or as a team? Nah, bingung kan jawabnya? Dan kalau menurut aku di sini seperti biasa dimulai dengan senyum dan bilang thank you atas pertanyaannya. Jangan lupa juga kalau dari segi kerjaan sebagai cabin crew itu, teamwork itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena nantinya kalian akan dihadapkan dengan situasi kalian akan bekerja dengan kru dari berbagai negara dan harus berhadapan dengan passenger dari berbagai negara juga. Berarti sebenarnya kalian itu harus banget bisa teamwork. Tapi at the same time, kalian bisa nggak nih bekerja sendirian juga? Itu juga sebenarnya penting. Makanya sebaiknya jawabannya adalah seperti ini. For me in both situations, I have to give my best in order to do my job the right way. I don't mind working alone and working on my personal responsibility, but also working in a group could give me so much benefits, because when I'm working, I can discuss a lot of things with my teammates and also work together with my team. Jawabannya itu harus lebih ke kalian itu bisa working alone and also working as a team. Jadi interviewernya merasa kamu siap menjadi pramugari atau pramugara, karena di role kalian sebagai cabin crew itu nanti kalian akan selalu ada di posisi kalian itu harus teamwork dengan banyak orang dan juga harus working alone sometimes gitu. Jadi kalian bisa terlihat siap untuk menerima pekerjaan ini. How do you see yourself in the next 5 years? Ini adalah pertanyaan yang tricky dan menjebak juga. Jangan pernah kalian jawab pertanyaan ini dengan jawaban seperti ini. So in the next 5 years, I want to become entrepreneur. I want to have my own boutique. I want to have my own clothing line, and I also want to make my mom happy and want to invite her to Dubai and traveling together. No. Jadi jawabannya itu bukan jawaban yang too personal kayak gitu, bukan sama sekali. Jadi yang mereka tanyain itu adalah, kamu di company aku, kalau aku hire kamu nanti, kalian tuh bakalan 5 tahun ke depan itu maunya jadi apa gitu. Dan 5 tahun ke depan itu kalian menjanjikan progres apa nih kalau aku nge-hire kamu, itu sebenarnya. Jadi bukannya aku mau saving uang buat mama aku mau naikin kakek aku umroh, itu adalah alasan-alasan personal yang sebaiknya memang kalian simpan sendiri secara personal. Karena yang kita lagi-lagi yang aku bahas ini adalah cara menjawab yang profesional. Jadi hal-hal seperti ini kalian keep sendiri, dan cara menjawab yang tepat adalah seperti ini. Thank you very much. I think that in the next 5 years, I hope that if I got hired by Emirates Airlines, I hope that I could see myself progressing in this airlines, especially with my communication skills, time management skills, and also my leadership skills. So finally, in the next 5 years, I hope that I could progress my career as well, from cabin crew to finally become a senior flight attendant with Emirates. Thank you. Kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi kalian bisa kasih tahu ke interviewernya itu, aku ini nanti 5 tahun ke depannya itu aku berharap aku bisa tambah pengalaman dengan Emirates. Terus nanti aku berharap ada progres karir aku di sini, dan 5 tahun ke depan aku harap jenjang karir aku bisa naik, misalnya menjadi senior flight attendant. Atau kalau misalnya kalian, karena I'm very interested in aviation industry, so I hope that I could see myself growing as misalnya kamu mau jadi trainer, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan karir di Emirates nanti gitu. Jadi jangan kalian kasih tahu apa sih yang kalian nanti mau
lakukan dengan personal life kalian itu cukup disimpan dalam hati saja. Itu adalah salah satu motivasi kalian sendiri yang nggak perlu dibilangin ke interviewernya, karena di sini yang harus kalian ungkapkan semuanya lagi-lagi adalah jawaban-jawaban yang profesional. Waktu aku datang ke interview Emirates dulu, aku ditanyain pertanyaan ini. Why we should hire you as a cabin crew and why do you want to become a cabin crew? Jadi pertanyaan itu jadi satu dan akhirnya aku jawab dengan bersamaan pula. Jadi aku jawabnya seperti ini. The reason why I want to become a cabin crew is because I love to meet new people. I want to travel the world and this is my passion since I was a little kid. But at the same time, I know that this job is not about the glamorous lifestyle all the time. It's about how you manage time, and also there's a lot of responsibility for a cabin crew. That's the reason I think that I'm qualified enough because I possess good quality to become a cabin crew. Nah, itu adalah contoh jawaban aku. Kalian gak harus sama ya jawabannya sama aku. Jadi jawaban itu kalian bisa sekreatif mungkin, jangan terlalu sama. Tapi emang jawaban yang paling pasaran itu memang itu sih. I want to travel the world, I want to meet new people. Itu kayak jawaban interview hampir semua orang gak sih? The reason why you want to become a cabin crew. Tapi ada banyak reason-reason yang lainnya juga kok yang bisa kalian jadiin jawabannya. Misalnya karena kalian I'm really attracted to a culture, a different culture. That's why I want to become a cabin crew because I know that we gonna meet a lot of new people from different background and also different culture. Jadi yang kayak gitu-gitu itu bisa juga dimasukin ke dalam jawaban kalian. Tapi lagi-lagi harus sesuai dengan personality kalian. Di sini aku cuma ngasihin dan juga ngasih contoh jawaban aku, tapi jangan terlalu sama di copy. Karena at the end of the day, personality kalian itu yang bisa outshine dan paling bisa bikin kalian stand out di antara kandidat yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kalian bener-bener cuman ngafalin aja bakalan kelihatan gitu. Jadi harus bener-bener sesuai dengan jawaban dari hati kalian juga. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir yang akan aku bahas di video kali ini. Dan pertanyaan ini juga datang dari salah satu teman-teman yang kirim DM di Instagram aku. Kadang-kadang suka ada pertanyaan seperti ini saat interview pramugari. Ada pertanyaan untuk saya atau any questions for me? HRD-nya malah tanya ke kandidatnya gitu. Jadi misalnya aku sebagai interviewernya aku tanya gini, do you have any questions for me? Terus kan karena ditanya kayak gitu kadang kita juga bingung ya mau nanya apa ya, takut salah, aduh gimana gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa banget loh kalian menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan kemungkinan besar nanti kalian akan jalani ya kan. Pasti kalian ada pertanyaan. Kalau misalnya kalian nggak nanya juga rugi juga, karena mungkin di sini saat yang tepat untuk kalian bertanya. Jadi kalau aku sendiri dulu waktu pas final interview pertanyaan ini muncul karena memang hanya antara interviewernya sama aku di satu ruangan. Terus si miss-nya itu nanya gitu, do you have any questions for me? Terus aku bingung juga sih mau jawab apa ya waktu itu. Tapi aku bertanya dari segi ini, karena kan aku taunya kalau misalnya pramugari di Indonesia itu harus yang masih single. Makanya aku jadi kayak double check lagi ke interviewernya, boleh nggak sih kalau misalnya aku nih udah berkeluarga join jadi cabin crew. Maksudnya kan aku udah mengalami segitu panjangnya proses interview sampai aku final interview, tahu-tahu nggak boleh kan nyesek banget ya. Jadi aku double confirm aja ke interviewernya. Terus si interviewernya bilang kalau gitu for Emirates is totally fine, banyak banget kalau dari kru yang join itu memang udah berkeluarga, udah punya anak, itu oke. Terus dia malah bilang gini, as long you get permission from your husband and it's okay for you to move in Dubai, then it's totally fine. Kata dia kayak gitu. Jadi justru dia bilang kalau dari airlines-nya itu bener-bener nggak apa-apa, kamu udah berkeluarga, sudah punya anak, pokoknya kamu bisa join asal kamu mendapat permission dari keluarga dan juga dari suami kamu tentunya gitu. Jadi itu jawaban dari aku saat aku dikasih kesempatan untuk bertanya, aku bertanya seputar itu. Jadi kalau saran aku, sebaiknya saat dikasih pertanyaan, do you have any questions for me? Pertanyaan itu adalah seputar tentang pekerjaan yang nantinya kalian akan dapatkan. Berarti kalau misalnya kalian ngelamar untuk cabin crew nih, nanti kalian bisa tanya, misalnya biasanya working shift-nya itu gimana, pembagian jadwal terbangnya itu gimana. Terus kalau bisa tanyain juga tentang karir progresnya nanti gimana kalau misalnya aku join Emirates. Terus kalaupun kalian mau nanya, ini adalah kesempatan juga sih buat kalian, what do you think about my overall performance? Kalau misalnya kalian mau tanya ada nggak sih yang
kamu mau kritik tentang performance aku selama aku interview, misalnya kayak gitu. Jadi kalau itu bisa nunjukin juga ke interviewernya kamu itu orang yang siap menerima kritik dan saran, jadi bisa menerima feedback dari orang lain gitu. Jadi di sini adalah kesempatan kalian untuk bertanya, tapi pesan aku pertanyaan itu dibikin segimanapun juga itu adalah pertanyaan yang simple dan juga memang berhubungan dengan nanti kedepannya kamu akan bekerja sebagai cabin crew itu. Jadi berarti hubungannya tentang pekerjaan cabin crew, jangan pertanyaan-pertanyaan yang melenceng dari situ. Jadi gitu. Jadi itu adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul di saat interview pramugari. Semoga contoh-contoh jawaban yang aku kasih ini bisa menginspirasi kalian. Tapi aku ingetin ya, kalau misalnya jawaban itu harus sesuai dengan personality kalian, lebih kreatif lagi. Dari situ semoga jadi personality kalian lebih stand out di antara kandidat yang lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Jadi terima kasih banget yang nonton sampai ke akhir video ini, dan aku harap lagi-lagi video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi hari ini kita udah ngebahas tentang pertanyaan yang sering muncul saat interview pramugari dan juga cara menjawabnya, dan contoh body language yang baik, dan juga contoh jawaban dari aku waktu aku dulu interview Emirates Airlines. Jadi aku harap video ini bisa bermanfaat yang banyak buat kalian. Cuman mau menyebarkan positivity aja, jadi please tetap semangat. Apapun yang terjadi kalian harus coba dulu. Dan jika ada pertanyaan yang lain bisa kalian tulis di comment section below, dan aku juga akan tulis di link, ada link di description box aku nanti. Aku akan tulis link ke Instagram aku. Di situ kalian bisa tulis DM di Instagram supaya aku bisa lebih cepat ngebalasnya juga. Thank you very much for watching guys. Don't forget to subscribe my channel and also like this video. See you next time.